You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami sama-sama bersyukur Tuhan yang memberikan hari ini. Kami boleh ada, kami boleh bersama-sama memuliakan Engkau. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami telah menyanyikan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan kiranya firman-Mu kembali menjadi bagian dari setiap kami. Ketika kami sama-sama akan membukanya, kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, interaksi di antara kami kiranya menolong kami. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa ketemu lagi ya dengan Pak Bobi, Pak Presno, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini namanya berzoom Pak ya, karena lewat Zoom. Ya, saya senang sekali karena rasanya kalau ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, melihat semangat untuk mengasihi Tuhan, hidup dalam Tuhan, itu sangat indah. Dan saya harap ini terus dipelihara dan juga terus dibagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang Yesus satu-satunya jalan keselamatan, itu mitos atau fakta. Realitanya memang kalau orang bicara salah jalan, Bapak Ibu pernah salah jalan? Ya, kalau kita salah jalan misalnya, salah masuk atau mapnya salah, apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita salah jalan ya paling gampang ya putar balik, ya. Tetapi realitanya dalam hidup, ya kita nggak bisa sekadar bicara putar balik begitu ya. Apalagi kalau jalan yang dihadapkan sama kita, pilihannya seperti ini Bapak Ibu ya. Surga atau neraka. Wah, itu bagaimana mau putar balik ya. Maka disinilah kita melihat, saya pikir pentingnya kekristenan berbicara tentang keselamatan. Dan keselamatan sebagai bagian penting di dalam kehidupan beriman kita. Ya, mohon maaf ini slide saya kayaknya ada sedikit gangguan. Jadi nanti saya coba lagi ya. Saya coba. Oh, sudah. Maafkan memang agak lag. Jadi Bapak Ibu Saudara, keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini ternyata bukan hanya untuk hidup sekarang, tetapi menentukan kekekalan. Apakah kita akan menikmati keselamatan kekal bersama Allah, ataukah kita akan masuk dalam penghukuman kekal. Dan di sini saya melihat betapa pentingnya pengajaran tentang keselamatan. Setiap agama bicara keselamatan. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan, setiap agama berbicara tentang keselamatan. Tetapi kekristenan berbicara tentang keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Saya ulangi, kekristenan berbicara tentang keselamatan dari bahaya yang terbesar dan terakhir. Dan inilah yang saya pikir membedakan ya kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Nah, saya tidak berusaha membuktikan dari bagian-bagian lain, dari argumentasi-argumentasi, tetapi saya mau mengajak kita ya lihat dasar kita, firman Tuhan. Ada beberapa cerita di dalam Alkitab yang bagi saya ini menyiratkan sebuah kenyataan bahwa memang betul Yesus satu-satunya jalan ya. Kira-kira cara berpikirnya seperti itu.
Maka kita sebagai orang Kristen ya, tahu dari mana? Semua jawabannya the Bible tells me so. Tahu dari mana Yesus mengasihimu? The Bible tells me so. Tahu dari mana Yesus akan datang kedua kali dan menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati? The Bible tells me so. Kita mendasarkan iman kita kepada apa yang disaksikan di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit coba aja kita berpikir begitu ya. Adakah Bapak Ibu yang pernah, saudara-saudara, Bapak Ibu semua, yang pernah digigit ular? Mungkin bingung jawabnya ya, pernah digigit ular. Mungkin yang ada pernah menggigit ular ya. Ada yang sudah pernah makan ular begitu. Tapi ini menarik, kalau Bapak Ibu misalnya bicara digigit ular, apa sih yang biasanya dilakukan? Coba mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau jawab, saya persilahkan. Kalau orang biasanya digigit ular, itu biasanya apa yang dilakukan? Apa? Ada yang bilang biasanya diikat. Apanya yang diikat ya, supaya bagian yang tergigit itu tidak menyebarkan racun, kira-kira begitu ya. Nah itu kadang saya pikir bagaimana kalau yang terikat, yang tergigit itu lehernya ya. Dia mau ikat, dia mati sendiri gitu ya. Nah ada lagi yang bilang, oh kalau digigit ular ya buru-buru. Apa yang dilakukan? Ya diisep ya. Isep katanya racunnya. Jadi ada juga yang mengatakan katanya diisep racunnya. Tapi satu waktu saya pernah khotbah begini di anak SD. Wah, dia lebih rohani Bapak Ibu ya. Waktu saya tanya, apa yang kau lakukan kalau kau digigit ular gitu ya. Ada satu anak angkat tangan. Berdoa. Wah, hebat ya. Ya maksudnya ya dia mau menyatakan bahwa ya berdoa jadi bagian penting di dalam kita meresponi berbagai pergumulan hidup. Nah, kita akan lihat satu kisah di dalam Alkitab. Di dalam kitab Bilangan pasal 21. Ya, Bapak Ibu, saya ajak kita melihat satu kisah di dalam Alkitab, Bilangan pasal yang ke-21. Kita akan melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Ya, Bilangan pasal yang ke-21, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ya, kita akan coba membaca bagian ini. Sebentar ya. Kayaknya screen saya masih belum bisa di-share dengan baik. Saya ulangi lagi. Oke. Baik, kalau tidak ada ini Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab juga ya. Oke, saya coba share ulang. Di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 kita akan membaca bergantian atau saya akan bacakan buat kita. Susah bergantian kalau begini ya. Saya mulai baca ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Padahal dalam bagian lain dituliskan mana itu sebenarnya manis ya, ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami melawan kata-kata Tuhan, berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup.
Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba perhatikan kisah ini. Menarik sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa di dalam kisah ini umat Israel itu sudah berdosa melawan Tuhan, lalu kemudian mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan Tuhan mendatangkan hukuman. Hukumannya apa? Ular tedung. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ular tedung itu sebenarnya bahasa Inggrisnya dipakai nama fiery snake. Kenapa? Satu penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa orang yang digigit ular tedung itu, dia akan seperti merasa terbakar, merasa kepanasan, rasa haus yang berlebihan, dan kemudian setelah melewati penderitaan yang panjang, biasanya orang itu mati. Jadi memang ini salah satu jenis ular berbisa yang ada di padang gurun pada waktu itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ada masalah waktu itu, umat Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan kirim ular tedung. Nah, menariknya begitu sudah dikirim ular tedung, baru mulai sadar, aduh, kami berdosa sama Tuhan. Lalu datang sama Musa, lalu bilang tuh, ya kami sadar kami sudah berdosa terhadap Tuhan, terhadapmu Musa. Maka mereka minta sama Tuhan. Apa yang mereka minta melalui Musa? Supaya ular-ular itu dijauhkan. Jadi kan sebenarnya sederhana. Masalahnya ular tedung, minta sama Tuhan, jauhkan ularnya, selesai masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, ternyata lihat ayat 8 ini. Tuhan kasih solusi apa? Ini bagi saya menarik sekali memperhatikan peristiwa ini. Di dalam ayat ini, Tuhan tidak kasih solusi kalau digigit ular. Ya, maksudnya Tuhan tidak kasih solusi. Tuhan tidak hilangkan ularnya. Itu bagi saya menarik ya. Kenapa Tuhan tidak hilangkan ularnya? Jadi Tuhan tetap mengizinkan ada ular. Tetapi kalau digigit ular, apa yang dilakukan? Nah ini, nggak ada tuh di sini. Kalau kamu digigit ular tedung, ikat, isep, gitu ya. Tidak. Tetapi dikatakan waktu kamu digigit ular, maka kamu harus memandang. Musa disuruh buat ular tedung dari di tiang tembaga ya, ular tembaga itu di sebuah tiang. Nah, Bapak Ibu jangan lupa waktu itu kan Israel masih dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Jadi ini masih di padang gurun. Mereka punya hidup berkemah. Jadi bayangkan di tengah-tengah perkemahan ada tiang dan di ujungnya ada ular tedung, itu kayak lambang Kimia Farma itu ya. Nah, disitulah jadi menarik untuk kita perhatikan bagaimana yang menjadi jalan keluar untuk digigit ular adalah lihat ular tedung. Siapa yang lihat ular tedung itu, ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wah, Bapak Ibu Saudara, bagi saya ini satu fakta yang menarik. Bahwa Tuhan tidak hilangkan ularnya, tetapi Tuhan kasih jalan keluar supaya siapa yang digigit ular, waktu lihat ular tembaga itu tetap hidup. Saya kadang suka mikir iseng ya. Bayangkan misalnya kalau ada yang digigit ular tembaga, dia kasih kakinya misalnya, wah rasa nih, silakan ular gigit terus kakinya, tapi dia lihat terus ke ular tembaga itu dan dia tetap hidup. Wah, kira-kira bayangannya ini jadi menarik. Tuhan sediakan solusi. Tapi apa yang menjadi solusi? Solusinya dari siapa? Bukan dari manusia. Makanya kalau saya melihat keselamatan di dalam kisah ini, mari Bapak Ibu coba kita refleksikan. Saya lihat dua hal. Keselamatan itu pertama, sumbernya bukan dari manusia, tapi dari Allah. Itu ciri yang sangat jelas kalau kita pelajari seluruh Alkitab. Keselamatan itu sumbernya dari Allah, bukan dari kita. Lihat peristiwa ular tedung ini. Lalu yang kedua, keselamatan itu nggak pakai cara manusia. Kalau pakai cara manusia yang tadi ya Bapak Ibu bilang mungkin dalam hati ya, ikat, isap, itu cara manusia. Tetapi pakai caranya Allah yang kadang-kadang kita pikir, kenapa Tuhan nggak hilangkan aja ularnya, selesai problem.
Tetapi Tuhan biarkan ularnya, tetapi Tuhan kasih solusi. Siapa yang terpagut kalau dia lihat ular tembaga itu, dia tetap hidup. Ini bukan cara manusia. Ini juga adalah caranya Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu, ketika agama-agama berkata bahwa sumber keselamatan adalah usaha manusia, kekristenan langsung bilang nggak bisa. Karena memang realitanya nggak begitu. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya selamat? Lakukan ini, cari pahala, lakukan kebaikan. Kalau kebaikan bisa menyelamatkan, maka siapa yang disebut juru selamat? Kebaikan dong yang kita sebut juru selamat. Karena dia menyelamatkan, tapi bukan demikian. Keselamatan itu sumbernya dari Allah dan pakai caranya Allah. Dan ternyata kalau Bapak Ibu perhatikan, kita paling hafal ayat di Alkitab, ayat apa sih? Biasanya kalau orang bicara ayat yang paling dihafal di Alkitab Perjanjian Baru, semua akan langsung bilang Yohanes 3 ayat 16. Wah, semua langsung hafal ayat itu. Tetapi banyak yang lupa memperhatikan percakapan Nikodemus dengan Yesus. Bapak Ibu perhatikan Yohanes 3 ayat 16 didahului dengan Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Jadi cara bacanya harus mulai dari ayat 14 dan 15. Kita lihat ya. Karena menarik sekali di dalam ayat 14 kalimatnya begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi gambaran ular tembaga yang ditaruh pada tiang menjadi gambaran tipologi apa yang akan dialami Yesus ketika dia digantung di kayu salib. Nah, ini jadi hal yang secara teologis menarik. Perhatikan ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang memandang ke salib itu, sama seperti yang memandang ke ular tembaga itu akan tetap hidup. Maka siapa yang memandang kepada anak Allah yang ditinggikan di kayu salib, dia akan tetap hidup. Nah, barulah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat koneksinya. Jadi sebenarnya waktu Yesus menjelaskan ayat 16, dia mendahului dengan apa yang terjadi di bilangan tadi. Apa prinsipnya? Bagi saya sama. Keselamatan itu dari Allah. Pakai caranya siapa? Pakai caranya Allah. Jadi untuk selamat bagaimana? Lihat salib. Itu aja caranya. Sama seperti Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, maka semua orang yang percaya kepada yang tersalib itu selamat. Kadang-kadang kita pikir, kalau Tuhan mau selesaikan masalah manusia, selesaikan dosanya, hilangkan dosanya, selesai kan? Tapi ternyata bukan dosanya yang Tuhan hilangkan, tetapi Tuhan kasih jalan keluar atas dosa. Persis sama seperti di Perjanjian Lama. Jadi dari ayat-ayat ini saya menyimpulkan, kadang-kadang kita nggak ngerti Yohanes 3 ayat 16 dalam kaitan Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Ayat-ayat ini hanya mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan karena dia adalah Allah sendiri yang datang jadi manusia, dan inilah caranya Allah. Ada satu anak sekolah yang saya layani pernah protes. Dia bilang begini, "Kak, kenapa repot banget sih Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Tuhan tidak bikin aja dari surga misalnya, atau di langit tertulis, akulah keselamatan, maka semua orang langsung percaya?" Saya pikir ya bukan itu caranya Tuhan. Sama seperti Tuhan pakai cara ular tembaga sebagai satu-satunya cara selamat di masa yang lalu, maka di masa kini, sebagaimana yang Yesus katakan, dialah satu-satunya cara manusia bisa beroleh hidup kekal. Jadi mitos atau fakta? Alkitab mau menunjukkan kepada kita Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Makanya kita kenal ayat-ayat yang kita tahu ya. Tadi sudah dibacakan oleh MC juga. Kisah Rasul 4 ayat 12. Itu juga Yesus katakan Yohanes 14 ayat 6.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus bukan salah satu jalan. Kalau bahasa Inggris lebih tegas, I am the way, the truth, and the life. Yesus datang ke dunia bukan menunjukkan kita jalan ke surga, tetapi Dia sendirilah jalan itu. Dan ini menarik, ada ayat juga yang mengatakan tentang satu-satunya jalan. Jadi ini semua ada di Alkitab ya. Coba Bapak Ibu bisa buka di 1 Timotius 2 ayat 5. Saya kutip di sini. Karena Allah itu Esa, ya Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tidak ada yang lain yang bisa membawa manusia kembali kepada Allah selain Allah yang datang jadi manusia. Wah, ini kalau pelajari hal-hal seperti ini melegakan hati ya. Membuat kita sadar luar biasa Allah kita. Bahwa apa yang ada di perjanjian lama itu menggemakan apa yang menjadi cara Allah masa kini menyelamatkan manusia. Kita lihat beberapa ini ya. Saya senang kayak kutip kayak Yohanes bicara. Mungkin kalau kita juga tahu banyak di surat Paulus. Nah, kita lihat ini salah satunya Petrus ya. Bagaimana Petrus menghayati 1 Petrus 2 ayat 24. Ayatnya berkata, ia sendiri, ia itu Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebuah penjelasan yang saya kutip dari pendeta John Stott, dia mengatakan begini. Di dalam ayat yang singkat ini kita mendapat gambaran yang amat jelas tentang Injil kasih karunia Allah. Ada 3 hal. Pertama, ya itu yang saya garis bawahi, dosa kita. Pertama, kita tahu kita manusia berdosa yang seharusnya memikul hukuman dosa kita sendiri, yaitu maut. Itu bagian kita. Tetapi Allah memberikan jalan keluar. Dosa itu masalah kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi jalan keluarnya bukan dari kita. Saya kalau perhatikan, makanya kalau dibilang ada juru selamat lain, siapa juru selamatnya? Apakah karena kebaikan yang kita lakukan kita selamat? Berarti juru selamatnya kebaikan dong. Atau Bapak Ibu kadang kita rasa ya, saya sudah cukup baik ini orangnya, saya cukup baik melayaninya, saya cukup baik. Kalau begitu Bapak Ibu juru selamatnya, kita nggak butuh juru selamat lain. Tetapi dosa itu masalah kita. Tetapi solusinya dari Allah. Jesus Christ, the God solution for our sins. Yang kedua, kalau tadi dosa kita, yang kedua Kristus memikul hukuman dosa kita, yaitu maut melalui kematiannya di kayu salib. Ini menjadi realita yang penting bagi kita, bahwa Tuhan menggantikan kita. Makanya keselamatan itu dalam Alkitab semua tuh bahasanya pasif ya. Bapak Ibu pernah perhatikan nggak? Kita itu diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan, berarti memang bukan usaha kita. Kalau itu usaha kita, maka Alkitab harusnya bilang, kamu menyelamatkan dirimu, menyelamatkan. No, kita itu diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan. Kenapa? Karena Allah menjadikan Yesus sebagai pengganti kita, memikul hukuman dosa kita. Dan yang ketiga, nah menarik ya, bukan hanya disucikan, tapi dikasih tujuan hidup yang baru. Tujuannya apa? Supaya kita yang telah mati karena dosa, kini hidup untuk kebenaran. Jadi kalau kita mengerti Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan buat sombong-sombongan. Wih, Yesusku dong nomor 1. Wih, Yesusku dong luar biasa, dia Juru Selamat. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita yang diselamatkan oleh satu-satunya Juru Selamat itu menunjukkan hidup yang punya tujuan yang baru? Jadi saya pikir ini bukan untuk kita debat ya. Kadang-kadang orang Kristen senangnya berdebat sama agama lain. Kita mesti menyampaikan dengan kasih. Tetapi seringkali mereka mungkin akan lihat perubahan hidup kita. Itu yang menunjukkan betul ya,
dia itu sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesusnya. Kenapa? Yesus satunya juru selamat. Lihat hidupnya. Dia sungguh-sungguh cinta Yesus. Dia sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk berbakti kepada Kristus. Jadi makanya kekristenan bicara Jesus the only way. Ini bukan kita yang sombong-sombongan, tapi inilah yang Alkitab saksikan kepada kita. Tadi kita sudah banyak nyanyi anugerah. Anugerah, sebenarnya apa sih artinya anugerah? Kalau kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita, anugerah itu bisa dengan sederhana kita mengerti seperti hadiah. Jadi Tuhan kasih hadiah sama kita, itulah anugerah. Harus bayar nggak kalau dapat hadiah? Misalnya saya dikasih laptop gitu ya. Ada yang bilang, ini laptop untuk Pak Pendeta. Terus saya bilang, aduh saya bayar deh. Enggak Pak, ini hadiah. Aduh saya nggak mau, saya mau bayar. Kalau saya bayar, misalnya saya bilang, boleh nggak saya bayar nih ya. Saya bayar 5.000 rupiah. Masih bisa dibilang hadiah nggak itu? Ketika Bapak Ibu Saudara membayar sesuatu yang dihadiahkan, itu bisa jadi nggak bisa dibilang bayar hadiah lagi. Anggaplah dibilang, wah Pak Pendeta Alex beli laptop murah harga 5.000 ya. Karena begitu saya bayar, begitu saya ada kontribusi, itu bukan hadiah lagi. Makanya Alkitab jelas sekali menegaskan keselamatan itu anugerah. Bukan karena sesuatu yang kita kontribusikan, tetapi sesuatu yang diberikan. Makanya keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan karena perbuatan baik kita. Sebuah kalimat yang menarik mengatakan begini, keselamatan di dalam kekristenan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan, tetapi apa yang Kristus lakukan bagi kita. Jangan dibalik ya. Karena saya dengar ada guru sekolah minggu pernah begini ngajarnya. Ya maaf. Dia bilang, adik-adik, untuk jadi anak Tuhan, supaya kita masuk surga, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus taat sama papa mama, kita harus rajin berbuat baik. Lah, saya pikir ini ajaran Kristen atau bukan? Apa yang menjadikan kita masuk surga? Karena doa, rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik. Kalau begitu apa bedanya sama orang-orang yang mengatakan kamu masuk surga karena apa yang kamu lakukan? Yang membuat kita diselamatkan adalah karya Kristus di kayu salib. Itu yang menyelamatkan kita. Dan karena kita sudah selamat, maka responnya, ayo rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, mengasihi orang tua, mengasihi kakak adik. Jadi ingat, perbuatan baik kita punya tempatnya. Perbuatan baik kita bukan syarat supaya selamat. Justru itu respon karena sudah selamat. Beda ya? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab karena aduh nanti kalau nggak baca Alkitab masuk neraka, itu mah salah konsep. Kebalik konsepnya. Justru keselamatan itu sesuatu yang kita receive, not what we achieve. Bukan apa yang kita capai, tetapi apa yang kita terima. Nah ini konsep penting. Makanya Paulus sampai ngomong begini. Coba kita baca ya. Ketika dia sudah jelasan panjang, tiba-tiba di Roma 3 dia bilang begini. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada, kata Paulus. Berdasarkan apa? Kalau kita bilang kita selamat karena rajin baca Alkitab, rajin berbuat baik. Berdasarkan apa kita selamat? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena dia melakukan hukum Taurat atau tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Maka dalam kalimat bahasa Inggris yang menarik dibilang begini ya, salvation always produces works, but works never produce salvation. Orang yang diselamatkan akan berbuat baik. Tapi jangan berpikir sebaliknya, perbuatan baik menjadikan orang selamat. Tidak, yang menjadikan orang selamat bukan perbuatan baik, tapi Yesus. Karena itu ingat, kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena hidup kita saleh, tetapi kita diselamatkan justru supaya kita bisa hidup yang saleh. Ini gimana ngertinya? Ya, kalau saya kasih ilustrasi begini. Kalau misalnya Bapak Ibu
Ini kalau anak mau sekolah lah ya. Ini kan rata-rata ada yang ya pasti punya anak dan sekolah ya. Apakah anak kita rajin ke sekolah, makanya jadi murid di sekolah itu? Ataukah karena anak kita diterima di sekolah itu, makanya dia rajin ke sekolah? Mana yang benar? Dia rajin ke sekolah, makanya diterima jadi murid? Atau karena dia sudah diterima jadi murid, makanya rajin ke sekolah? Harusnya yang kedua ya. Karena ada juga loh yang rajin ke sekolah tapi bukan murid. Siapa itu? Satpam. Orang libur, satpam masuk ya. Rajin ke sekolah tidak menjadikan orang murid. Tetapi karena dia diterima, makanya dia buktikan dengan itu respon. Jadi ingat, mesti kita bedakan. Perbuatan baik kita lakukan itu bukan syarat supaya diterima. Tidak. Tetapi itu respon karena kita sudah diterima sebagai anak Allah. Makanya ayo rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan seterusnya. Makanya Paulus berulang kali ya sampai dia bilang begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Rasanya nggak cukup ngomong di situ. Paulus bilang itu bukan hasil usahamu. Dia tegaskan tetapi pemberian Allah. Harusnya titik aja di situ ya. Ada komanya lagi. Karena Paulus rasa ini jemaat ini sombong nih ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ini kalau kayak kita dihotbain sama papa mama ya. Udah dikasih tahu nggak boleh. Dikasih tahu lagi nggak boleh. Dikasih tahu lagi nggak boleh. Itu kayak aduh mama udah tahu ya. Paulus kasih tahu itu bukan hasil usahamu ayat 8. Tetapi pemberian Allah. Kurang. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita adalah sumbernya dari Allah. Kalau Allah yang adalah sumber keselamatan, siapa yang menggaransi keselamatan kita? Kalau beli barang sekarang kan biasanya tanya ada garansinya enggak ya? Apakah kalau kita percaya pada Kristus, dia sudah menyatakan keselamatan bagi kita? Apa sih yang jadi dasar jaminan kita? Saya pikir disinilah kekristenan beda ya. Kita nggak bicara insya Allah ya. Keselamatan kita tuh pasti. Siapa yang memastikan? Siapa yang menggaransi? Bukan kita. Tetapi Yesus. Sekali selamat, tetap selamat. Itu jaminan yang kita peroleh. Keselamatan itu kekal. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikannya, Allah yang kekal. Jadi Tuhan nggak hari ini kasih keselamatan, terus besok, aduh maaf, ada edisi revisi, nggak jadi diselamatkan kamu. Tidak. Ada ayatnya? Ada. Beberapa ayat di Alkitab menegaskan ini. Contohnya 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Ya, saya bacakan bagi kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah, bukan akan ya, telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kalau kita mau tes, saya ini sudah percaya Yesus, berarti saya sudah selamat belum? Nah, makanya ayat 12 mengatakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi jangan bimbang gitu ya. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Jadi orang Kristen bukan orang yang hari ini selamat, besok tiba-tiba hilang lagi keselamatannya, besok lagi dapat lagi. Tidak demikian. Ada ayat lain, Yesus sendiri yang bicara. Yohanes 10, 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perhatikan kalimatnya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah ya, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapa yang menjamin kalau kita bisa selamat di dalam anugerah Allah, itu jaminannya bukan karena kita, tapi karena Allah sendiri. Inilah
keselamatan yang kekal, keselamatan yang pasti dulu, sekarang, yang akan datang, 100% digaransi. Nah, mungkin kita bertanya, lalu nanti kalau kita jatuh dalam dosa lagi bagaimana? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Apakah kalau kita jatuh dalam dosa keselamatannya hilang? Nah, di sini kita mesti paham Bapak Ibu ya. Saya pakai ilustrasi ini. Ingat, bagi kita sebagai anak Tuhan, dosa tidak merusak status kita di hadapan Tuhan. Namun dosa merusak relasi kita dengan Tuhan. Kalau yang rusak status, ya nggak bisa diapa-apain. Karena kan itu sumbernya dari Allah. Tapi kalau yang rusak relasi, maka bisa diperbaiki. Ayo, relasi yang diperbaiki. Makanya di gereja, Bapak Ibu sekalian, kita ada doa pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu menyiratkan kita tetap anak Allah. Kita masih mungkin jatuh dalam dosa. Karena itu statusnya tidak hilang. Kamu tetap anak Allah. Tetapi anak Allah yang benar, ketika dia berdosa, dia harus sadar, dia harus menyesal, dia harus perbaiki relasi dengan Tuhan. Jadi pengakuan dosa di gereja, apa yang dibenarkan? Bukan status, tetapi relasi. Sama ya kalau kita misalnya bikin salah. Coba anak-anak ya, Bapak Ibu punya anak, terus dia tidak sengaja pecahkan vas bunga kesayangan mama. Waktu mamanya pulang, mama biasa kalau pulang langsung cek vas bunga kesayangan. Begitu pulang, aduh vas bunga kesayangan. Bukan berarti anaknya tidak jadi anak mama lagi. Tetap biar mamanya bilang putus hubungan, tetap dia anak. Apa yang terjadi? Relasi anak takut datang sama orang tua. Nah, dalam ketakutan itulah kita dikasih jaminan ya. Ada pengampunan dosa. Makanya menarik. Gereja tuh ada ritual mengaku dosa dan meyakini Tuhan mengampuni. Jadi, kalau kita berdosa lagi, tidak membatalkan jaminan keselamatan. Tetapi yang harus kita lakukan, perbaiki relasinya. Makanya ngaku sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak kalau bikin salah tetap anak. Maka anak harus minta maaf, datang sama orang tua. Makanya sikap yang benar kalau berdosa lagi. Jangan merasa keselamatannya hilang, bukan. Yang terjadi adalah disiplin mengaku dosa. Dan bertobat sungguh-sungguh. Jangan cuma mengaku dosa terus besok bikin lagi. Bertobat, menyesal sungguh-sungguh, dan tentunya berserah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya harap apa yang kita pahami malam hari ini menolong kita untuk bisa melihat bahwa ketika kita yakin Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka itu tidak berhenti hanya di situ ya, tetapi membawa kita dalam satu hidup yang punya keyakinan. Dan kita tahu, kalau saya berdosa, maka saya harus datang sama Allah yang mengasihi saya, mengakui dosa, bertobat sungguh-sungguh, dan hidup kembali dalam relasi dengan Allah. Dunia bilang ini mitos karena mereka tidak alami. Tetapi buat kita yang mengalami, kita bilang ini fakta. Kenapa? Aku mengalaminya. Kiranya kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman dan alami firman yang memberikan keyakinan, kepeneguhan bagi kita untuk melangkah sebagai anak-anak Allah. Dan ingat, di luar sana banyak orang yang belum dengar tentang Yesus. Kalau Dia satu-satunya juru selamat, maka maukah kita juga menceritakan tentang Yesus? Setiap kesempatan kita menjadi kesempatan yang membagikan tentang Yesus yang hidup dan berkuasa itu. Kiranya perenungan ini menolong kita untuk juga bisa makin hidup meyakini keselamatan kita, meyakini Yesus juru selamat, dan juga hidup di dalam iman kepada Dia dan hidup menyaksikan Dia. Amin. Tuhan, terima kasih. Karena di dalam anugerah-Mu itulah kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Kami hidup dalam keyakinan akan keselamatan kami, tetapi juga bukan berarti hidup sembarangan. Karena kami tahu
bahwa kami milik Tuhan. Kami harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kami gagal, kami jatuh dalam dosa, tolong kami bangkit, memperbaiki relasi kami dengan Allah, supaya sungguh Tuhan, kami boleh terus menikmati seluruh berkat-berkat yang Kau sediakan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Teguhkan hati setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami tidak tahu apa yang sedang dihadapi saat ini, khususnya bagi adik-adik, anak-anak muda kami, yang mungkin begitu banyak tawaran tentang juru selamat lain. Tetapi biarlah kami diingatkan bahwa semua itu tidak ada yang bisa menyelamatkan. Usaha kami tidak akan pernah cukup membawa kami kepada Allah. Karena itulah kami bersyukur Allah datang jadi manusia. Dan kami sedang masuk dalam masa-masa menjelang Jumat Agung, Paskah. Kiranya kami makin meyakini keselamatan kekal di dalam Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.